وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut pengajian kita di halaman 25 ya. Betul. Faslun syurutul iqtida. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal menjelaskan tentang syurutul iqtida, syarat-syaratnya menjadi makmum ya. Artinya begini, kalau kita menjadi makmum, maka apa syaratnya untuk kita menjadi seorang makmum biar sholat berjamaahnya dapat pahala berjamaah. Karena nanti ada sebagian orang yang dia sholatnya berjamaah tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Satu diantaranya ada mutaqaddumihi ala imamihi bi'aqobin. Ada mutaqaddumihi, tidak mendahului makmum, ala imamihi, atas imam, bi'aqobin, yaitu dengan tumit. Jadi ukuran orang sholat berjamaah adalah ukurannya depan atau belakang itu dengan ukuran tumit, bukan ukuran jari kaki, tapi ukurannya tuh tumit. Walaupun jari kakinya rata antara imam dengan makmum, tapi tumitnya makmum lebih belakang dari imam, maka dianggap sah sholat berjamaahnya. Umpama begini, ini kaki imam, ini kaki makmum, yang penting tumitnya, umpama tumitnya begini aja udah dianggap cukup. Walaupun kakinya depannya jarinya sama, tapi tumitnya di belakang, nggak apa-apa. Karena ukurannya bukan jari, tapi ukurannya adalah tumit ini nih, belakang, kaki belakang. Maka dikatakan tidak boleh mendahului makmum atas imam bi'aqobin, yaitu dengan tumit. Jadi tumitnya yang harus di belakang, bukan jari kakinya. Karena kan yang namanya kaki-kaki kita ini semuanya beda-beda. Ada orang yang pakai sendal 38, 37, ada yang pakai 42, 43, 45, ada kan? Kalau saya 43 pakainya. 43. Artinya apa? Adidas. Lu nanya doang, Pip. Ya, makanya di sini menjadikan apa? Menjadikan beda-beda, walaupun jangan tutup aja pintunya. Makanya dia harus ukurannya tumit, bukan ukuran. Makanya begini, termasuk kalau orang sholatnya di depan, di luar nih, imamnya di dalam masjid di luar, lihat dulu garisnya itu, barisnya imam, tumitnya imam di mana. Makmumnya harus lebih belakang, nggak boleh di depan, nggak boleh lebih depan daripada imam. Ini kan kadang-kadang kayak di sebagian masjid tuh mereka kayak begini nih, samping kan ya, istilahnya kiblat ke sana. Nah, berarti kan pinggiran jalan, di jalanan ini kan adanya di samping masjid. Kalau mereka mau sholat di pinggiran masjid, maka makmum itu harus ada di belakang. Karena kadang-kadang ada yang istilahnya tuh miring ya, miring garisnya. Kenapa? Karena memang kiblatnya harus dia lada miring. Jangan ngikutin jalanan, tapi ngikutin masjid, arahnya kemana? Ya, kayak nggak tahu kalau di sini, kalau di masjid ini
Kalau kita sholat di jalanan miring apa dia lurus? Lurus. Nah kalau di lurus lebih gampang, lebih enak. Tapi kalau dia miring kayak di Al-Huriyah tuh miring, makanya dia harus antara umpama imamnya diri di sini nih, imam diri di sini. Nah makmum yang di luar jangan dia dirinya begini, kalau dia dirinya begini, kalau ditarik miring begini, jadi walaupun apa istilahnya posisinya dilihat apa di belakang, tapi lihat garisnya tariknya dari kaki imam kan harus miring juga. Kalau dia sama berarti kagak sah sholatnya makmum, ya. Kagak sah sholatnya makmum. Itu yang pertama. Jadi makmum itu harus lebih di belakang daripada imam. Ukurannya adalah tumit, begitu. Yang kedua, waniyatul iktida'i bil imamil hadiri ma'a taharrumin. Harus niat menjadi makmum. Waniyatul iktida, niat menjadi makmum bil imamil hadir, dengan imam yang datang, yang hadir, yang artinya yang ada. Kapan niatnya iktida? Ma'a taharrumin, bersama dengan takbiratul ihram. Jadi waktu kita mau takbiratul ihram niat sholli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau ada makmum gak niat makmuman, sah sholatnya tapi gak dapat pahala berjamaah. Beda dengan imam. Kalau imam gak wajib niat imaman, ya. Kalau kita jadi imam gak wajib niat imaman, sunnah aja. Gimana kalau kita nggak niat imaman, tetap dapat pahalanya, ya, tapi berkurang. Tapi kalau makmum itu wajib niat makmuman. Kalau dia nggak niat, sah sholatnya tapi nggak dapat pahala berjamaah. Kapan niatnya? Bersama dengan takbiratul ihram. Gimana kalau lupa? Kelupaan takbiratul ihram niat makmuman, ya, ingatnya setelah takbiratul ihram atau setelah baca Fatihah, habis waladhdallin amin, lupa baca niat makmuman. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Tapi ya beda pahalanya dengan orang yang niat makmuman dari awal. Begitu ya. Jelas? Paham? Kalau makmum enggak, kalau imam tidak wajib niat imaman. Wasyurito fi Jum'atin, dan disyaratkan niat imaman pada waktu sholat Jumat. Niyatu imamatin ma'ahu, ya, niat imamah pada bersamaan dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib tuh. Kalau ada imam sholat Jumat nggak niat imaman, maka setelah sholat Jumat zohor semuanya, ya. Bedanya, ya, bedanya antara sholat yang 5 waktu dengan sholat Jumat. Kalau sholat yang 5 waktu, imam kagak wajib niat imaman, tapi pada waktu sholat Jumat imam wajib niat imaman. Kalau nggak niat imaman, selesai sholat Jumatnya, selesai sholat Jumat wajib langsung sholat zuhur, karena itu syarat di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Begitu ya. Makanya jadi imam. Makanya kadang-kadang di mana-mana saya bilang, kalau kita nyari khotib ya hati-hati. Bukan hanya orang yang bisa menyampaikan khutbahnya, cakep dan lain sebagainya, tapi harus tahu ilmunya juga. Ilmu tentang khotib, rukun-rukunnya apa, syarat-syaratnya apa. Begitu juga pada waktu dia menjadi imam sholat Jumat, bagaimana aturan sholat Jumat tatkala dia menjadi seorang imam. Itu maksud demikian, ya. Wahia, adapun niat imaman sunnatun, sunnahnya fi ghairiha, selain pada waktu sholat Jumat. Selain sholat Jumat sunnah, pada waktu Jumat itu hukumnya wajib, nggak boleh enggak. Begitu maksudnya, ya. Paham? Jelas? Itu diantaranya seperti begitu. Selain sholat Jumat pokoknya sunnah aja dah niat imaman, tapi pada waktu Jumat doang yang wajib, yang lainnya sunnah. Mau dia sholat fardu, apalagi cuma sholat sunnah, kayak terawih kan sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, kayak sholat id kan sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Apakah imamnya niat imaman wajib? Enggak, sunnah. Ya, cuma sholat Jumat aja imam itu wajib niat imaman. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja nggak wajib niat imaman. Itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kan sholat fardu, sholat wajib. Niat imamannya aja hukumnya tetap
sunnah, apalagi sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Begitu maksudnya. Kalau jamaahnya di sholat Jumat wajib makmum. Yang namanya makmum itu wajib niat makmuman. Mau dia sholat Jumat, mau dia sholat 5 waktu, atau mau termasuk sholat sunnah yang disunahkan berjamaah kayak sholat raweh. Kita nih jadi makmuman. Ya kalau mau dapat pahala berjamaahnya niat makmuman. Kalau dia nggak niat makmuman, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, dia nggak niat makmuman, sah sholatnya tapi nggak dapat pahala berjamaah. Jadi nggak dapat pahala berjamaah, sama aja kayak dia niat, sama aja kayak dia sholat sendiri, begitu maksudnya. Ya. Berikutnya, wa ilmuhu bintiqalatil imami. Wa ilmuhu dan mengetahuinya makmum bintiqalatil imam, dengan berpindah-pindahnya gerakannya imam. Makmum ngelihat imam ruku, imam sujud, imam duduk, imam diri, itu makmum harus ngelihat. Apakah ngelihat langsung kepada imam atau ngelihat kepada makmum yang ngelihat imam, atau ngelihatnya makmum kepada makmum yang ngelihat imam. Paham ya? Makmumnya wajib, harus syaratnya ngelihat imam, ngelihat langsung, atau ngelihat makmum yang ngelihat imam, atau ngelihatnya makmum kepada makmum. Berarti yang kedua, ngelihatnya makmum, yang mana ini makmum ngelihat makmum, yang mana makmum ini ngelihat imam. Begitu, harus tahu. Atau di sini nggak ada penjelasannya, di kitab fikihnya baru ada nanti. Atau mengetahuinya itu bukan dengan ngelihat, tapi dengan cara mendengar. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, begitu. Pertanyaannya, bagaimana kalau pakai TV? Kan ada itu di kantor apa, di masjid-masjid ada TV. Ya, ada apa namanya itu, kameranya. Nanti di situ ditayangin langsung. Ada imamnya kelihatan dengan TV. Boleh apa enggak? Jawab dong, orang tanya lo. Bu, saya aja ditanya jawab, yang saya tanya nggak jawab. Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Enggak. Ah? Iya, kan karena di center langsung. Jangan pakai kali banjir no, Sukabumi. Kayak kali sih. Ya, kalau secara hukum itu nggak boleh, nggak termasuk itu ngelihat. Kenapa? Kita nggak ngelihat imam. Kita ngelihat di TV. Kan kita ngelihat imamnya kan langsung. Iya, ngelihat imamnya, tapi bukan ngelihat imam atau ngelihat makmum yang ngelihat imam, tapi kita ngelihat TV. Yang dilihat TV bukan kan langsung. Nah kalau langsung begitu kita jadi makmum aja secara langsung di Mekah. Dapat pahalanya 100.000. Tapi dengar suaranya. Nah, kecuali kalau dengar suara, begitu. Kecuali kalau dengar suara. Itu termasuk mendengar namanya, mengetahui dengan cara mendengar, bukan dengan cara melihat. Maka dikatakan wa ilmuhu, mengetahuinya. Mengetahui bisa dengan apa? Bisa dengan ngelihat atau bisa dengan cara mendengar, begitu. Ya, ada 2 cara. Tapi kalau dengan cara melihat televisi tapi nggak dengar suaranya, itu nggak boleh. Ya, itu kalau di Mekah gimana? Sah nggak? Kan dengar juga kita. Ya walaupun jauh juga kan kedengeran suaranya. Kan siaran langsung. Kita pakai speaker kedengeran. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena memang beda. Dia sholat apaan, kita sholat apaan. Kan begitu. Ya, sekarang nih jam berapa nih? Sekarang jam 8:30. Berarti di sono baru jam 4:30. 4:30 sore maksudnya. Nah, kita udah sholat Isya, dia asar aja belum. Nanti ntar di sholat asar kita sholat apaan? Kodok. Ya, nanti pertanyaan tuh, boleh nggak kita mengkodok dengan imam yang sholat adaan? Saya nggak pernah nanya kan, karena ada pertanyaan di situ. Paham ya? Boleh nggak kita mengkodok berjamaah dengan sholat imam yang adaan? Atau sebaliknya, kita mengkodok sholat dengan cara umpama kita ninggalin sholat lagi musafir, kita kodoknya di rumah, boleh nggak dikosor, boleh nggak dijamak, begitu ya? Itu pertanyaan. Nah, saya jawab nanti aja kalau pas ada babnya.
Oh jawab sekarang, besok nggak ngaji lagi. Ngaji lah nggak tahu jawabannya. Belum babnya belum sampai. Nah, kalau babnya sampai baru saya jawab. Bukan saya yang jawab, ulama yang jawab dalam kitabnya. Itu diantaranya. Berikutnya lagi, wajtima uhuma bimakanin. Syaratnya wajtima uhuma, berkumpulnya antara imam dengan makmum bimakanin, harus dengan satu tempat. Kayak gini nih, masjid satu tempat. Makanya antara yang dimaksud bimakanin satu tempat, kayak masjid itu tanah wakaf, yang diwakafin itu masjid mana? Ya, disitulah termasuknya satu tempat. Teras masjid tuh, teras yang ada ubinnya yang di atas ya, bukan yang di bawah. Wakaf bukan? Wakaf masjid bukan? Wakaf masjid. Yang di bawah kita turun sebelum jalanan. Wakaf bukan? Yang mana? Yang apa? Kan masjid yang jauh. Bukan, yang di samping sini nih, samping depan rumah ini nih. Depan. Ini kan teras pakai ubin yang itu ya, tangga. Habis itu kan ada tangga kan, ya. Habis itu kan ada teras lagi bawah. Itu termasuk wakaf bukan? Wakaf. Itu namanya masih satu tempat, ya. Nah, tatkala ada gerbang, ada tembok, dengan langsung turunan kan jalanan. Wakaf masjid bukan? Bukan. Berarti di dua tempat. Begitu. Nanti ada bedanya. Kalau dua tempat, kalau dalam satu tempat nih, kayak orang imam di depan nih di mihrab, taruhlah sini contoh ya, ini imamnya mihrab ini satu, ini masjid nih umpama nih, rekam ini satu masjid, ini imamnya di sini, kan masih satu lingkungan, makmumnya langsung paling belakang, apa namanya, ada di barisan paling belakang. Kalau ditanya boleh apa enggak sholat berjamaah begitu, boleh, karena masih satu tempat. Tapi kalau udah imamnya di sini, makmumnya di luar atau di luar sini, boleh apa enggak? Jaraknya begitu jauh, enggak sah sholat berjamaah. Agak sah sholat berjamaahnya. Kayak kita bilang tadi tuh, orangnya di Mekah, kitanya di sini, sholatlah berjamaah, boleh apa enggak? Jawab juga jadinya dah. Tapi jamaahnya nyambung kan? Kecuali kalau nyambung, beda lagi. Ini kan saya bilang tadi kosong. Kalau ini kosong, kalau nyambung beda masalah. Ya. Atau antara antara masjid ini dua lantai atas sama lantai bawah. Ini kan namanya satu, ada ulama di situ berbeda pendapat. Ada satu ulama mengatakan kalau memang dia di atasnya langsung, itu namanya satu tempat. Walaupun tidak ada bolongan atau tidak ada apa bahasanya, tidak ada kan biasa kalau masjid kayak gini kan ada bolongan ke tengahnya. Ini kagak ada bolongannya. Ada ulama yang mengatakan tetap sah orang sholatnya berjamaah begitu. Tapi sebagian ulama lagi ada mengatakan tidak boleh kalau tidak ada bolongan antara makmum yang di atas dengan makmum yang di belakang. Ini rapat kayak begini nih, rapat begini nih, kan rapat namanya nih, nggak ada bolongan. Itu ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Artinya kagak sah sholat yang di atas. Kenapa? Karena dia udah termasukin dua tempat. Kalau ditanya rumah berapa lantai? Satu apa dua jadinya? Kalau dua di atas satu, di bawah satu, sebutnya dua. Itu alasannya ulama. Tapi kalau ada lobangannya, walaupun dikatakan dua, tapi dia kata jadi satu, nyambung. Begitu. Itu perbedaan. Makanya ikhtiyat para ulama kita, kalau ada masjid atau musola yang dua lantai, mereka harus dibikinin bolongan. Ya, walaupun sekedar bolongan kecil begini aja nih, yang penting muat orang, udah cukup. Apalagi gede kayak begini kan lebar sepanjangnya itu, apalagi kayak begitu. Nah, antara imam dengan makmum harus ada dalam satu tempat. Ijtima'uhuma bimakanin. Falau kana fi binain. Kalau seandainya antara imam dengan makmum ada di satu bangunan, syurito. Nah, di sini disyaratkan ada muhailin, tidak adanya penghalang. Itu yang saya bilang tadi. Nggak boleh ada penghalang. Artinya harus ada akses, harus ada jalan yang terbuka buat antara imam dengan makmum. Makanya harus terbuka, ulama mengatakan. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa kalau nggak dibuka. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i,
antara dua bangunan itu bibinain dalam satu bangunan harus adanya apa? Ada muhail. Makanya termasuk umpama nih kayak ini nih, rumah ini ruangan utama nih, masjid ruangan utama ya. Nah teras di sana nih itu harus ada akses, harus ada jalan, harus bukan pintu, bukan jendela ya, pintu yang terbuka kayak begini. Makanya kalau orang-orang tua kita dulu bangun masjid depannya ada pintu, kayak masjid kan ada kan ya, paling depan nih, paling depannya ada pintu kiri kanan. Biar apa? Biar jadi akses mereka buat masuk atau keluarnya. Walaupun itu termasuk masjid, nggak harus. Tapi buat mereka yang di luar. Nah kayak terawih di sini perempuan ditutup nggak pintunya dari depan ke belakang? Tutup kan? Ada orang mengatakan nggak boleh, boleh tetap. Kenapa? Karena itu masih satu bangunan. Tapi kalau yang di jalanan, kayak Al-Huriyah nih, kalau yang pernah ke Al-Huriyah, lihat masjid Al-Huriyah. Apa temboknya, tembok masjid itu langsung sononya jalanan. Kan depan sononya rumah mertua saya kan. Itu jalanan udah. Makanya pintunya harus terbuka. Tapi kalau kayak Masjid Baitur Rahman ini tembok, sininya kan teras. Makanya kalau saya lihat lagi terawih di sini, ibu-ibu ditutup nih semua. Tutup nggak? Yang sebelah sana iya. Ditutup semuanya di pintunya. Boleh apa enggak? Boleh. Karena hitungannya masih satu tempat. Tapi kalau binain dua tempat, bina itu bangunan, artinya bertingkat. Makanya harus ada muhail. Tidak boleh ada penghalang. Harus ada akses buat dia jalan atau masuk. Makanya minimal apa? Bolongin. Begitu. Kalau hanya tangga doang tadi pinggir itu bisa termasuk diperbolehkan nggak? Sah nggak bisa? Iya. Kalau memang itu tangga adanya di dalam, artinya di dalam ruangan atau di dalam tanah wakaf, itu nggak ada masalah, boleh aja. Tapi ikhtiyat para ulama, kalau mau begitu di sininya nggak ada bolongan, lebih baik tangganya di dalam ruang utama, harusnya begitu, jangan di luar. Walaupun nanti banyak perbedaan pendapat para ulama tentang hal-hal yang begitu, ya. Awukufun wahidun hiza aman, ya apa tuh? Manfazin fihi. Awukufun atau berdiri, wahidun seorang. Hizaan yaitu hiza itu batas. Manfazin fihi yang ada tempat terbukanya. Nah, kayak begini. Ini kayak Masjid Baitur Rahim, antara orang yang sholat di jalanan kan ada pintunya tuh mau masuk ke dalam ya. Nah di situ harus ada orang yang menjadi makmum yang bisa nyambungin antara makmum dengan yang di dalam dengan makmum yang di jalanan, yang di luar. Jangan nanti ya makmum yang ada di terasnya teras atas, bukan teras yang bawah. Kan teras Masjid Baitur Rahman begini kan, tangga baru masjid dalamnya, begitu kan? Iya. Beda dengan beberapa masjid ya, teras langsung jalanan. Kalau Baitur Rahman kagak. Jalanan tembok, teras yang bawah, tangga, teras lagi baru ruang utama. Kan begitu. Jangan yang di teras paling bawah kagak ada. Ya, jangan sampai teras yang paling bawah yang deket jalanan nempel sama jalanan, nggak ada orang di situ. Harus ada orang. Kalau mau nyambungnya begitu, baru sah sholatnya. Tapi kalau nggak bisa. Nah kayak lapangan tuh yang di sekolahan, kan masjid akses belakangnya tuh ya kan langsung lapangan, langsung sekolahan. Itu jalan lapangan masjid punya sekolah? Sekolah. Berarti itu orang masjid dua tempat ukurannya. Harus ada makmum yang paling belakang. Kalau nggak ada makmum yang belakang, makmum yang ada di lapangan sekolahan itu gak sah sholat berjamaah. Kalau sholat id gimana? Di Baitur Rahman perempuan di atas, di bawah laki semua ya. Takutnya kan nanti kebagian, takutnya perempuan di lapangan sekolah. Di situ kagak ada orang yang bisa nyambungin antara makmum yang di masjid dengan makmum yang ada di lapangan, maka nggak sah. Kasihan yang begini nih orangnya. Jadi ada aturan hal-hal yang kayak begitu ya.
Bahasanya jangan gampangin aja tentang masalah kayak begini. Ya. Walau waqafa fi uluwin. Kalau seandainya berdiri seorang makmum di atas, wa imamuhu fi safalin, dan imamnya dirinya di bawah, au aksuh, atau sebaliknya, imamnya di atas, makmumnya di bawah. Kayak beberapa masjid di kantor tuh ada yang begitu. Ya, kalau gini kan imamnya di bawah, makmumnya ada yang di atas. Nah, begitu ya. Ada juga yang kayak dulu masjid ini nih, yang di Bukit 8 belakang Takaful. Dulu dia lantai 2, karena lantai bawah rencananya buat serbaguna. Jadinya akhirnya apa? Dibikinlah imam di atas, makmumnya yang di bawah. Ya, kayak masjid yang di Bangka juga tuh ada Al-Aqwam namanya. Itu juga sama, di bawahnya buat serbaguna, atasnya buat sholat berjamaah. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau dikatakan di sini, kalau seandainya imam di bawah, makmum di atas, atau sebaliknya, lam yustarot, tidak disyaratkan muhazatu ba'di badanihi ala tariqil iraqaini allati rajjahaha an-Nawawi. Lam yustarot, maka tidak disyaratkan muhazata ba'di badanihi, harus sejajar sebagian badannya itu imam, ba'do badanihi, sebagian badannya daripada makmum, ala tariqil iraqaini, menurut pendapat daripada imam-imam Irak, allati rajjahaha, yang mana telah menguatkan ini pendapat an-Nawawi, Imam Nawawi. Nah, bagaimana mau sejajar? Nah, makmumnya di atas, imamnya di bawah. Kecuali kalau imamnya tinggi, jangkung, ya nggak disyaratkan. Artinya begini, antara imam yang di bawah dengan makmumnya di atas nggak harus sejajar, nggak harus sama. Ya tetap aja yang di atas. Berarti apa? Imam, bahasa kitanya nih, imam diinjak sama makmum yang di atas, kan begitu ya? Betul apa enggak? Lah iya, orang di atas nggak mungkin sejajar. Makanya ada sebagian masjid, beberapa masjid di daerah Jakarta Timur, saya kalau lagi khotib tuh perhatiin, kenapa nih orang bikin masjid kayak begini ya? Ternyata hal-hal yang kayak begini. Jadi dia bikin tingkatnya itu bukan di atas, dia bikin tingkatnya nyamping. Ini kayak ini umpama nih lantai dasar, dia bikinnya nggak di atas langsung 3 meter ke atas, di samping bikinnya. Biar apa? Biar antara imam dengan makmum ya rada sejajar, artinya setengah badannya makmum yang di bawah itu udah termasuk bagian daripada kaki makmum yang ada di bagian atas. Sebagian masjid ada yang begitu. Kenapa? Ikhtiyat yang kayak begini. Sedangkan menurut mazhab kita Imam Syafi'i, antara imam dengan makmum yang ada di atas atau di bawah nggak disyaratkan harus sejajar. Harus sejajar tuh rata begini. Nggak harus gimana mau atas bawah kalau sejajar. Bisa nggak kira-kira? Nih imam, nih makmum sejajar, tapi dikatakan dia di atas di bawah, bisa nggak? Lah gak mungkin, mustahil. Kecuali dengan cara tadi tuh, imam di bawah dasar begini, setengahnya 1,5 meter umpama dia udah ada tingkatannya, baru bisa. Atau dari Jakarta Timur, ada yang begitu, ada di daerah Kemang, ada Cepete, ada begitu. Hah? Maksudnya? Nggak ada. Imamnya di bawah, makmumnya di atas. Lantai 3-nya tinggi banget. Nggak ada yang begitu. Ya. Ini mereka berbeda pendapat di dalam mazhab. Tapi kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan boleh seperti itu. Ya. Jelas? Paham nggak? Ya. Ya, ini dalam sholat berjamaah soalnya. Ya, terutama ya pengurus-pengurus masjid yang harus hati-hati hal-hal yang kayak begini. Kesian makmum yang nggak paham, yang akhirnya mereka nggak dapetin pengen dapat sholat pahala berjamaah, tapi akhirnya kagak dapat pahala. Berikutnya lagi, ya, watawafuku sholataihima nazman la niyatan wa adadan. Watawafuku harus cocok sama sholataihima, sholatnya imam dengan makmum, nazman gerakannya, la niyatan bukan niatnya, wa adadan dan bukan jumlah bilangannya. Maksud begini, antara imam dengan makmum sholatnya tuh harus sama, cocok, tapi bukan masalah niat.
bukan masalah jumlah bilangan. Maksud begini, kalau imam sholat, umpama nih, imam sholat isya, makmum sholat berjamaahnya nih, kalau yang begini sih jarang terjadi ya. Biasanya orang yang jamaah takhir, orang yang jamaah takhir kan boleh zuhur dulu, boleh asar dulu, kan begitu ya. Beda dengan jamaah takdim. Kalau jamaah takdim wajib zuhur dulu baru asar. Tapi kalau jamaah takhir boleh zuhur dulu, boleh asar. Ini imamnya nggak ngumumin, main takbir aja, Allahu Akbar. Ternyata imam sholat asar. Nah makmum nggak tahu nih imam sholat asar bezuhur, pasti tanya lo, mamam lo sholat isya asar bezuhur, kan batal. Akhirnya karena nggak tahu, ditanya makmum yang imam sholat apa nih, asar zuhur, nggak tahu. Akhirnya apa? Imam sholat asar, makmum sholat zuhur. Boleh apa enggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Walaupun beda niat. Paham? Jelas? Boleh begitu. Atau tidak sama dalam jumlah bilangan rokaatnya. Ya, dia sholat sunnah 2 rakaat, beda tingkatan. Ini yang tingkatannya sama. Dia sholat qashar, makmum sholat itmam. Bukan ini itmam tuh sholat sempurna. Imamnya sholat qashar, makmumnya sholat itmam. Itmam 4 rakaat. Boleh apa enggak? Boleh, silakan, enggak ada masalah. Beda rakaatnya dong. Ya imam salam tuh makmum nambahin 2 rakaat lagi, nggak ada masalah, boleh. Ya, tapi harus sama dengan nazman. Nazman itu maksudnya adalah gerakannya. Nah sekarang pertanyaan saya, kayak tadi nih, imam asar, makmum zuhur, gerakannya sama nggak? Sama. Walaupun dia sholatnya sunnah, umpama imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, boleh apa enggak? Boleh, karena gerakannya sama. Tapi kalau imam sholat gerhana, sholat sunnah gerhana, makmumnya sholat zuhur, sama nggak gerakannya? Ada bedanya di mana? 2 kali ruku, 2 kali diri, beda, nggak boleh. Begitu, paham nggak? Nazman itu apa bahasa kitanya enak ya? Kalau dalam aturan sih nazom itu aturan. Tapi artinya gini, antara sholat gerhana sama sholat zuhur beda apa lain? Lain. Iya. Beda apa lain? Beda. Dulu kan kamu kalah. Kamu yang main. Udah aja Mas. Ikut aja dah. Ikut aja. Baru nyadar. Dari tadi kemana aja tidur loh. Itu nggak boleh begitu, beda gerakan. Ya, kayak sholat apa? Minta hujan, istisqa. Kan beda caranya. Dia sholat istisqa, kita bikin sholat zuhur. Bisa nggak imamnya istisqa, kita kalau imamnya sunnah, makmumnya wajib, boleh apa nggak? Boleh kalau sama. Boleh, tadi saya bilang kan, kita lagi sholat ba'diyah, tiba-tiba ditepok, jadi ini imam, boleh apa nggak? Boleh. Dapat nggak pahala berjamaahnya? Dapat, karena gerakannya sama. Tapi kalau dia sholatnya sholat istisqa, sunnahnya, kita sholat zuhur, nah beda gerakan. Atau dia sholat id, kita sholat zuhur, nah beda. Dia pakai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Nah zuhur gimana? Oh takbir juga. Nah beda, nazman, itu namanya nazman. Ya, maksudnya demikian. Jelas? Beda aturan, beda apa sih istilahnya? Ya, apa ya bahasa? Beda cara. Ya, antara cara sholat zuhur dengan cara sholat istisqa beda. Maka yang disyaratkan harus sama antara sholat imam dengan makmum, nazman gerakannya, la niatan wa adadan. Ya, kalau adatnya harus sama repot. Ya, ini imam tapi nanti ada perbedaan. Maksud nanti ada perbedaan. Kalau imamnya qashar, makmumnya itmam 4 rakaat, atau sebaliknya
imamnya 4 rakaat, makmumnya qashar, boleh apa enggak? Ntar di bab qashar jamaah. Ya. Tungguin jawabannya. Karena banyak yang begitu jamaah. Sama kayak begini. Saya pernah saya kalau lagi mau umroh tuh saya udah bilang sama jamaah saya, nanti kita niat qashar jamaah, jangan berjamaah dengan masjid yang ada kita tempat singgah. Kan nanti ada persyaratan antara qashar jamaah ya dengan orang yang sholat itmam. Apakah boleh kita yang niat qashar jamaah bermakmum kepada imam yang itmam? Pertanyaan begitu nanti. Dan ini sering saya bilang kalau jamaah, Ustaz, ini kan udah rakaat terakhir, kita biar dapat jamaah, udah takbir aja langsung tahiyat. Dia di salam kita langsung lagi. Emang dasar geblek sekali kita udah ajarin, tapi tetap aja nggak dapat pahala. Biar orang Arab juga kalau nggak bener, jangan ikutin kata gitu udah. Ya, jadi ada aturan di dalam melaksanakan sholat berjamaah begitu. Wa cukup ya, suara saya habis nih. Bukan masalah minum, emang habis. Udah lada serak saya. Wa muwafaqatun. Nantilah ini beda lagi pembahasannya. Ya, insyaallah. Mohon maaf saya ada acara lagi soalnya pengen acara haul. Cukup? Ada yang mau nanya? Saya. Iya. Saya pernah ngalamin sholat Id ya Ustaz ya. Mungkin karena tahu kan di jalanan Ustaz ya, jadinya di sini laki, di tengah-tengah perempuan Ustaz. Ini gimana Ustaz? Kalau secara hukum memang aturannya adalah laki-laki dewasa, laki anak-anak, baru perempuan. Aturannya, ya, aturan yang sebaiknya, bukan aturan apa ya, bukan aturan paten. Artinya paten itu bukan aturan yang harusnya begitu, bukan. Ya, kenapa? Karena akan menimbul kalau perempuan di depan, apakah boleh umpama nih perempuan di depan, laki-lakinya di belakang, boleh apa enggak? Kalau ditanya boleh aja, tapi dikhawatirkannya itu akan timbulnya fitnah, akan timbulnya sesuatu fitnah lah begitu ya, nggak baik diancam. Makanya dikatakan yang begitu, makanya yang begitu dianggapnya adalah kemakruhan, sesuatu perbuatan yang dianggap makruh. Walaupun boleh, tapi makruh. Ya. Lagi, mau nanya lagi? Kalau masalah sholat tarawih itu nggak harus, dalam aturan nggak harus begitu. Harusnya main di belakang. Cuma kan kadang-kadang pengaruh dari tempat, pengaruh dari ini posisi masjidnya. Harusnya. Iya, sekarang memungkinkan nggak? Makanya kan saya bilang tadi, tergantung kepada pengurusnya masing-masing. Pengurus masjid mau ngatur gimana, kan begitu. Kalau memungkinkan silakan, kalau nggak memungkinkan, ya seperti apa dan lain sebagainya. Cukup ya? Saya ngejar waktu. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan yang kurang-kurang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Wabil khusus doain istri saya yang masih sakit, yang telah meninggal dunia, orang tua kita, mudah-mudahan diampuni dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bihadini wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bi fadlika wa judika da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana nabi fatub alaina